Menciplak, bisa berujung penjara? Selamat datang di acara pencerahan hukum kata sulsel.com. Saya Edi Basri, SH, pengasuh rubrik hukum di katasulsel.com. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan di era digital saat ini, yaitu menciplak, bisa berujung penjara? Dalam dunia yang semakin terhubung ini, akses informasi menjadi sangat mudah, namun hal ini juga memunculkan tantangan, terutama dalam hal hak kekayaan intelektual. Mari kita telusuri lebih dalam tentang apa itu plagiarisme, dasar hukum yang mengaturnya, serta beberapa contoh kasus yang dapat membantu kita memahami isu ini dengan lebih baik. Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menyalin karya orang lain tanpa memberikan kredit yang layak kepada pemiliknya. Dalam konteks hukum, plagiarisme ini berhubungan erat dengan hak cipta. Di Indonesia, hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 1 Angka 1 UU ini, hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pencipta untuk mengatur pemanfaatan karya cipta yang dihasilkan. Artinya, setiap karya cipta, apakah itu tulisan, gambar, musik, atau karya seni lainnya, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Setiap orang yang menggunakan karya orang lain harus memberikan kredit yang jelas kepada pencipta asli. Ini bisa dilakukan dengan menyebutkan nama pencipta, tahun pembuatan, serta sumbernya. Misalnya, jika Anda mengambil kutipan dari buku, Anda perlu mencantumkan judul buku, penulis, dan halaman yang relevan. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk menghormati hak kekayaan intelektual orang lain. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh kasus plagiarisme. Salah satunya adalah kasus seorang dosen universitas yang dipecat karena diketahui menciplak makalah dari seorang mahasiswa. Dosen tersebut mengambil teks dan ide dari makalah mahasiswa tanpa menyebutkan sumbernya. Setelah diselidiki, pihak universitas memutuskan untuk memecat dosen tersebut karena tindakan plagiarisme yang jelas melanggar kode etik akademik dan juga hukum hak cipta. Akibat dari tindakan menciplak konten orang lain bisa sangat serius. Pelaku plagiarisme dapat dikenakan sanksi hukum, termasuk denda atau bahkan tuntutan pidana, tergantung pada seberapa besar kerugian yang ditimbulkan. Dalam UU Hak Cipta, ada sanksi administratif, sanksi pidana, serta sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada pelanggar. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya bagi kita untuk memahami dan menghormati hak cipta. Dalam era digital ini, di mana informasi sangat mudah diakses dan disebarluaskan, kita semua perlu lebih berhati-hati. Menghormati hak cipta bukan hanya tentang mematuhi hukum, tetapi juga tentang menghargai usaha dan kreativitas orang lain. Jika Anda seorang konten kreator, penting untuk selalu memproduksi konten orisinal atau, jika Anda terpaksa menggunakan konten orang lain, pastikan untuk melakukannya dengan cara yang sah dan memberikan kredit yang tepat. Demikian pencerahan hukum kali ini mengenai plagiarisme dan hak cipta. Saya berharap informasi ini dapat membantu Anda lebih memahami pentingnya menghargai karya orang lain dan mematuhi hukum yang berlaku. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi kami melalui rubrik hukum di katasulsel.com. Terima kasih telah menyaksikan dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.